Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu biyutimma makarimal akhlaq fa amara ibadahu bitakhalli bimakasiniha wa takhalli andara iliha tiga amardati tilwahab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bi asrafil alqab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ajalil akhbab wa ala alihi wa sahbihi dawil albab. Amma ba'du. Faya ayyuhan nasu taqwa haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sholat Isya dan insyaallah sholat tarawih Masjid Pangeran Diponegoro yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah sholat jamaah Isya dan tarawih. Untuk itu kami sangat senang sekali pada malam ini kita masih di bawah bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya malam ini sebenarnya bukan jadwal saya, adalah jadwal anak saya yang kebetulan malam ini tidak bisa hadir karena baru ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan saya sebagai pengganti bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Karena toh masih satu trah, jadi masih mungkin perguruannya masih sama, jadi tidak jauh berbeda. Cuman bedanya zamannya aja, kalau saya zaman dahulu, kalau anak saya zaman sekarang. Untuk itu pada malam hari ini kita mengawali kuliah 15 menit pada malam hari ini, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Liridha'i syafaati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi malam ini kita selalu mendapat ridhonya dan sehingga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Saya masih textbook, jadi biasanya kalau kita mengadakan kuliah itu pertama-tama memperkenalkan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan saya, tapi sebagian mungkin ada yang belum. Nama saya adalah Mulyanto, itu sebagai apa ya? Ini pemberian dari ayah saya dan ibu saya waktu 62 tahun yang lalu. Tapi saya juga punya nama yang lain sebetulnya, Bapak Ibu yang belum kita ketahui. Saya itu punya nama pemberian dari salah satu syekh yang ada di Mekah. Waktu itu tahun 997 dan kebetulan saya baru menjalankan ibadah haji. Saya diminta data-datanya dan dimintakan nama pada salah satu syekh yang ada di Mekah. Nama saya waktu diberikan adalah Umar Faruk. Apa itu artinya? Saya tanyakan waktu itu, apa Umar Faruk itu? Umar Faruk itu adalah pembeda antara hak dan yang batil. Jadi saya mendapat amanah yang sangat besar sekali dan sangat bagi saya itu sangat berat karena harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil.
Itu sebagai perkenalan saya biar Bapak Ibu lebih tahu. Yang kedua, biasanya setelah perkenalan itu harus ada motivasi supaya Bapak Ibu dalam ibadah itu bisa semangat untuk menjalankan ibadahnya pada malam ini. Saya mengutip dari beberapa ustadz, itu motivasi itu ada 3 bagi orang ibadah. Yang satu motivasinya orang beribadah itu ingin masuk surga. Jadi kalau orang beribadah ingin masuk surga, itu pasti dia akan berlomba-lomba membuat kebaikan. Kita selalu untuk berbuat baik, apapun yang dilaksanakan kita terlalu berbuat baik. Tetapi ada sedikit kelemahan, kalau kita tidak hati-hati dalam lomba-lomba kebaikan itu ada unsur riya atau unsur sombong. Jadi kalau memakai motivasi itu coba benar-benar dijaga agar supaya apa yang kita perbuat itu tidak ada unsur riyanya atau unsur sombongnya. Yang kedua adalah motivasi orang beribadah itu takut masuk neraka. Ini sama saja baiknya. Jadi orang beribadah itu karena takut dengan neraka. Sehingga kita selalu menjalankan apa perintahnya, jadi apa yang diperintahkan, apa larangan selalu dijaga betul. Cuman sedikit kelemahannya, itu kadang-kadang orang terpaku dengan ibadah rutinitas. Jadi kita menjalankan rutinitas atau membatalkan kewajiban saja. Sehingga ini harus benar-benar dijaga betul supaya motivasi tersebut adalah benar-benar ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang ketiga adalah mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah itu orang beribadah, apapun pekerjaannya, baik itu pekerjaan di kantor maupun pekerjaan dengan tetangga, itu selalu dia memohon agar pekerjaan kita itu diridhoi. Inilah motivasi menurut saya itu yang paling bagus. Jadi orangnya selalu merendah, dan merendah. Karena apa? Takut ibadah saya itu tidak diterima. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah sedikit motivasi yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Terus yang kedua, yang selanjutnya, itu pada malam ini saya mengutip salah satu hadis itu, tolabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimah. Jadi malam hari ini kita niati mari bersama-sama mencari ilmu, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari ilmu itu kadang-kadang orang tidak pakai strategi atau pakai cara, pada ilmu itu secara merupakan cara. Jadi kadang-kadang kita sudah mencari ilmu tapi kadang-kadang terlalu tidak efisien atau mungkin terlalu boros. Ini sedikit saya ngutip dari waktu saya kuliah di universitas yang sekarang saya sudah negeri 2 itu belajar sumber ilmu itu pertama adalah tekstual. Tekstual itu orang sering membaca buku. Jadi ini paling bahaya kalau membaca buku yang dibacanya satu saja, karena buku itu kan ciptaan dari orang-orang yang sudah pandai, sudah berpengalaman atau sudah melalui uji-uji. Tapi kadang-kadang kalau kita hanya membaca salah satu buku itu kadang-kadang tidak ada pembandingnya. Kira-kira apa ini benar atau tidak, itu kita harus perlu pembandingkan yang lain. Yang kedua adalah faktual. Faktual itu adalah pengalaman atau langsung, kalau bahasa kerennya sekarang adalah studi banding dan sebagainya. Kalau adik-adik yang kuliah itu ada KKN itu adalah ilmu faktual, jadi kenyataan yang ada di masyarakat. Seperti waktu tahun 2017, saya mencari ilmu secara faktual di Masjidil Aqsa. Itu ternyata di sana itu banyak pengalaman yang saya petik. Walaupun saya tidak membaca buku, tapi saya lihat langsung. Beberapa makam Nabi yang saya datangi, itu
Di sana itu Nabi itu pasti ada mempunyai tempat untuk berdoa atau istilahnya gua. Jadi hampir semua Nabi itu mesti ada guanya di sana. Saya heran sampai sekarang masih bertanya-tanya kenapa ya mencari ilmu di gua-gua itu baru saya pelajari sampai sekarang. Terus yang ketiga adalah kontekstual. Kontekstual ini kadang-kadang antara tekstual dan faktual digandeng, kita lihat kondisinya yang ada di saat itu. Karena kadang-kadang kondisi akan mempengaruhi ilmu. Misalnya kita kondisi perang, kondisi damai dan sebagainya. Itu akan kita menyerap ilmu itu akan berbeda-beda. Walaupun temanya itu sama, tapi hasilnya berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekedar pengalaman saya, baik dari segi kuliah maupun dari segi agama. Selanjutnya pada malam hari ini, saya membaca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jibril itu, bahwa rukun agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, poso, zakat, haji yang bagi yang mampu. Terus yang kedua adalah rukun iman. Yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman itu ada 10. Ini saya belajar tekstual ya. Pertama, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merefresh waktu kecil, malaikat-malaikat yang akan nanti kita berjumpa pada sampai perjalanan sampai besok al-yaumil akhir, itu ada 10 malaikat. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal waktu, apalagi anak-anak sekarang kan sudah betul tahu malaikat itu yang akan bertemu dengan kita besok, perjalanan kita sampai akhir itu ada 10. Yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu juga punya tugas masing-masing. Mungkin Bapak Ibu kira-kira yang paling takut nanti jumpa dengan malaikat itu kira-kira malaikat apa? Malaikat Israel itu. Malaikat Israel itu adalah pencabut nyawa. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap belum? Kalau kita punya persiapan nggak perlu takut. Karena kita mesti menghadapi itu. Jadi kalau Bapak Ibu orang takut itu biasanya nggak persiapan atau mungkin dia ada kesalahan itu dia takut. Tapi kalau kita itu misalnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan nggak perlu takut, apa harus dijalani, pasti kita akan selamat. Yang ini sudah pernah dicoba yang malaikat apa ini ya? Yang meniup sangkakala itu ya. Itu malaikat Israfil ya. Ini Bapak Ibu pernah dicoba waktu gempa bumi itu. Sebenarnya itu baru bagian kecil dari mungkin baru dilihat aja sudah bergetarnya kayak gitu. Kira-kira Bapak Ibu waktu itu takut enggak? Kira-kira apa yang harus dijalankan, apa yang harus dilakukan? Kebanyakan itu Bapak Ibu saking takutnya itu justru itu kita tuh saking paniknya, saking kadang-kadang korban itu terjadi karena ulah kita sendiri. Sebetulnya kalau kayak gitu terjadi, itu cukup bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kita selamat. Toh kalau misal mati itu insya Allah matinya dakhalil jannah. Jadi itu yang perlu disiapkan hal-hal semacam itu. Kadang-kadang kita lupa. Waktu gempa sendiri pun saya juga, keluarga saya juga bingung keluar. Padahal masih saya di dalam sendiri. Sudah diteriaki begini-begini. Tapi saya harus mengucapkan itu yang dilakukan. Toh misalnya mati itu karena mati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu mati kita itu waktu apa. Kadang-kadang waktu tidur juga bisa mati. Jadi kita nggak usah takut hal semacam itu. Kita
harus tetap kita lafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya Bapak Ibu, untuk kalau waktu kecil saya itu penghafalan malaikat itu harus dilakukan. Jadi kadang-kadang ingat itu karena lagunya itu. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, dan sebagainya. Jadi apal, waktu kecil itu memang yang diolah itu daya ingat. Jadi anak-anak SD sampai SMP itu yang diolah daya ingat. Tapi Bapak Ibu sekarang itu anak SD itu sudah diajari daya pikir atau daya analisa dan sebagainya. Itu enggak tepat menurut saya, karena memang yang paling baik itu adalah daya ingatnya, seperti mungkin hafalan Al-Quran itu bagus sekali, jadi daya ingatnya masih sangat kuat. Terus yang ketiga adalah iman pada kitab Allah. Sudah kita tidak ragukan lagi, Al-Quran adalah sebagai bimbingan kita, baik dalam menghadapi kita di dunia sampai di akhirat. Terus yang keempat adalah iman kepada Rasul dan Nabi. Nah ini kadang-kadang Ibu mungkin ada yang lupa bedanya Nabi dan Rasul. Itu sebenarnya dalam teksnya itu berbeda. Itu kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri. Dan diutus kepada kaum yang sudah beriman. Sedangkan Rasul itu menerima wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan pada umatnya. Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman, masih kafir. Jadi itu bedanya Rasul dan Nabi. Tetapi kalau Rasul itu mesti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Nah mungkin Bapak Ibu juga masih ingat ya nama-nama Nabi yang kita percayai dalam rukun iman ini adalah 25. Itu pun juga waktu kecil saya dilakukan. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lot, Iska, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, dan sebagainya. Jadi waktu kecil saya kadang hafal, karena waktu itu daya ingatnya itu masih kuat. Tapi kalau saya suruh ngapalkan, saya itu ngapalkan satu surat ya pendek aja, mungkin harus berapa ya? Mungkin seminggu itu baru hafal. Itu harus saya ulang-ulang terus karena daya ingatnya saya sudah berbeda. Kalau saya itu sesuai dengan umur saya itu sudah daya implementasi dari apa yang ada di pikiran saya harus saya wujudkan di dalam perilaku saya. Gitu. Terus yang kelima adalah iman pada hari akhir, hari kiamat. Dan terakhir yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar mungkin Bapak Ibu juga masih ingat ya. Qada itu ketetapan Allah SWT sejak zaman azali atau dalam kandungan. Dan qada itu semua berkenaan dengan makhluknya yang sudah sejak zaman azali. Jadi waktu dalam kandungan itu sudah ada qada dari Allah SWT. Jangan qadar adalah sebuah perwujudan dan keputusan Allah SWT. Itu bedanya antara qada dan qadar. Terus yang kedua, tadi kan rukun agama ada 3, rukun iman yang pertama, yang kedua rukun Islam. Yang rukun Islam yang pertama ya, rukun Islam sudah tadi, yang kedua rukun iman. Sekarang yang saya sampaikan adalah yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan itu kadang-kadang Bapak Ibu belum begitu familiar atau apa itu ihsan itu. Ihsan itu adalah perilaku ataupun akhlakul karimah. Jadi bahasanya Arabnya itu akhlakul karimah. Pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad itu apa? Adalah akhlak dari Al-Quran. Di Al-Quran itu mencerminkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan pada Al-Asr 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuwahu wal yaumil akhira wa kharawahu kasiro. Apa artinya? Kurang lebihnya begini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kurang lebihnya itu. Jadi suatu sopan santun, kalau orang zaman dulu itu memang anak-anak itu sering dipelajari adalah sopan santun. Jadi sekarang itu sedikit agak kendor masalah sopan santun. Jadi kadang sedikit agak persentasenya lebih kecil daripada yang sifatnya itu ilmu secara tekstual tadi. Jadi banyak baca-baca. Tapi perilakunya itu sangat sedikit sekali. Tapi dalam Islam sudah diatur bahwa akhlak itu adalah merupakan rukun iman dari agama Islam. Jadi kalau sudah rukun harus dijalankan, tidak boleh ditinggalkan. Karena salah suatu pekerjaan kita, salah satu rukun nggak dijalankan itu tidak sah. Tapi soal diterima itu bawa alam. Tapi syarat rukunnya itu harus memenuhi syarat. Karena belum tentu yang memenuhi syarat rukunnya diterima juga belum tentu. Tapi kadang-kadang yang sedikit salah atau kurang tapi bisa terima. Jadi kita nggak tahu kalau soal diterima dan tidak diterima nggak tahu. Kita bisa mengukur kita adalah syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi adalah sah menurut gitu ya. Tapi untuk diterimanya kita tidak bisa menjamin bahwa pekerjaan apapun itu kita harus diterima. Ada ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqil ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya kurang lebih ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi akhlak itu adalah suatu rukun dan harus dijalankan. Kadang-kadang kalau anak muda itu diabaikan. Tapi kalau didalami lebih dalam, akhlak itu adalah suatu cerminan bahwa kita itu akan terlihat bahwa akhlaknya bagus. Jadi orang akan menilai bahwa orang itu insya Allah agamanya bagus juga. Tapi kadang-kadang kalau kita itu misalnya kita itu mengandalkan ilmunya, ilmu dunia maupun ilmu agamanya hanya sekedar syariat, itu biasanya orang itu sedikit agak sombong. Nah itu kita harus jaga betul. Kesombongan itu menjauhkan kita dari ibadah kita. Bahkan mungkin ibadah juga tidak dianjurkan untuk bersombong. Bapak Ibu yang kami hormati, itu aja sekelumit ilmu saya yang sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Namun yang kedua saya sampaikan bahwa untuk ketakmiran 2021-2024 itu saya dapat amanah dari Ketua Takmir untuk menjalankan seksi usaha masjid. Nah untuk itu kami baru menciptakan sistem, saya bersama dengan Pak Uul sama Mbak Titi kalau nggak salah. Itu insya Allah nanti pada akhir periode kita sudah bisa mewujudkan usaha di masjid itu sebagai lembaga sosial yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin ada pembagian tugas Mbak Uul itu nanti datanya adalah data pengusaha, sedangkan Mbak Titi itu adalah konsumennya. Insya Allah nanti kita jalankan itu ada sistem
bahwa kita akan menciptakan otonomi ekonomi masjid. Bagaimana otonomi ekonomi masjid? Itu salah satunya begini. Jadi nanti kebutuhan jamaah masjid itu akan terpenuhi dari para pengusaha-pengusaha jamaah juga. Jadi jangan khawatir nanti pengusaha-pengusaha di luar itu akan tertutup, enggak, kita gandeng masuk ke masjid. Jadi nanti akan lebih ringan lagi. Jadi usaha cukup satu konter, tapi bisa mewujudkan semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Dan kalau nanti sistemnya terjadi, insya Allah kami model tidak pakai stok banyak. Jadi kita hanya sebagai sampling atau sebagai contoh aja, nanti kita paparkan di tempat yang kita rancang, supaya nanti masjid jamaah sini itu bisa melihat, oh besok saya butuh apa, tinggal nulis saja butuh. Nah nanti harinya kayak apa itu rencana kami, mudah-mudahan semuanya diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala dan mungkin bermanfaat bagi khususnya jamaah masjid yang kita cintai ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, mungkin karena saya masih tetap belajar, mungkin banyak kesalahan kurang, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.